Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ridho Rizky Prasetyo dengan NIM 242410102055. Di sini saya akan mempresentasikan dan juga mendemokan hasil mini project dari UTS PWeb 2025. Di sini nomor 2 jelaskan mengenai web yang dibuat. Di sini web saya itu membuat mengenai monitoring data produk dan juga data customer di sebuah kedai kopi. Nah, mungkin langsung saja tanpa berlama-lama. Nah, di sini untuk tampilan awalnya kita disuguhkan dengan eh, form login. Nah, di sini di halaman login ini berisi sebuah form inputan dari username dan juga password. Lalu ada juga button masuk. Nah, untuk tampilan dari formnya seperti ini. Lalu untuk kodenya itu didapat. Nah, di sini untuk kodenya, jadi ada navbar dari Kopiku, berisi navbarnya itu yang ini. Lalu ada juga form yang diisi berisi inputan username dan juga password, ada juga button masuk. Nah, untuk proses dari verifikasinya, yang pertama itu menginputkan sebuah username dan juga password. Nah, jika username-nya itu atau password-nya salah, maka akan menampilkan sebuah error berupa username atau password-nya itu salah. Nah, langsung saja. Nah, untuk prosesnya sendiri, awalnya itu ketika user itu menginputkan username dan juga password, maka akan dicek melalui web.php. Dan di sini akan dicek bahwa apabila username dan juga passwordnya itu benar berupa username-nya Rido dan juga passwordnya 123, maka akan nge-return ke direct ke halaman dashboard. Lalu jika sebaliknya, jika username-nya itu salah, maka tetap akan ke direct di halaman login, namun ditampilkan bahwa sebuah error username atau password-nya itu salah. Nah, di sini langsung saja, jika inputannya benar, maka akan lanjut ke eh, sebuah halaman dashboard. Nah, pada halaman dashboard ini juga akan ditampilkan sebuah navbar yang berisi dashboard, pengelolaan, profil dan juga kontak. Lalu di sini ada header dashboard, dan di sini ada kata-kata sambutan bahwa si user itu sudah sampai di halaman dashboardnya. Nah, jadi ini ada selamat datang dan juga sebuah button profil yang mengarahkan langsung ke profil, dan juga ada sebuah image. Lalu ada juga sebuah footer berupa kontak. Langsung saja, awalnya dikarenakan dashboard hanya seperti ini aja, mungkin saya akan menjelaskan mengenai navbar dan juga footernya. Nah, di sini untuk navbarnya, di sini saya menggunakan sebuah komponen yang berisi navbar dan juga footer. Untuk navbarnya sendiri itu berisi sebuah navbar logo, itu berisi kopiku. Lalu ada juga sebuah div dengan kelas navbar itu berisi tentang link-link yang akan mengarahkan. Jadi ketika diklik dashboard, maka akan mengirim halaman ke dashboard, pengelolaan juga begitu, dan juga seterusnya. Nah, dikarenakan mungkin hanya seperti ini, mungkin saya lupa menjelaskan bahwa tadi itu untuk styling CSS-nya saya menggunakan CSS native. Nah, di sini saya menggunakan CSS native. Sebenarnya ini sebuah salinan-salinan juga dari tugas awal yang mengenai hero, about, dan juga section. Namun ada sedikit saya tambah juga. Langsung saja ke nakbannya itu mungkin seperti itu. Ada juga di sini hamburger menu yang akan muncul jika itu responsifnya itu mengecil. Lalunya juga ada footer di sini sama. Di sini ada edit content footer, langsung menampilkan bahwa link-link yang akan link-link sosial media yang akan dituju. Juga di sini link mengenai untuk nanti jika websnya itu mengecil atau di mode handphone.
Namun itu saja. Lalu selanjutnya ada layout. Nah, di sini untuk layout sendiri, nah tadi kan sudah eh, jelaskan bahwa navbarnya itu berisi yang di atas itu mengenai dashboard dan juga lain-lain. Nah, di sini kita dapat memanggil sebuah navbar. Nah, di sini main ini berisi yield atau kontennya dan footernya. Nah, lalu di sini ada eh, mengenai JS-nya atau connect ke JS. Nah, connect ke JS ini mungkin hanya seperti ini dikarenakan untuk toggle aktif saja. Nanti jika responsnya mengecil maka akan muncul hamburger menu, dan apabila hamburger menu itu diklik maka akan muncul sebuah sidebar-nya. Namun itu saja di bagian dashboard. Nah, di sini ada juga dashboard berisi selamat datang, lalu ada juga sebuah image. Mungkin jika kita klik profile maka akan mengarah ke profile, namun sebelum itu ke tab pengelolaan dulu. Nah, di sini di pengelolaan ini juga sama akan menampilkan sebuah navbar tadi dikarenakan kita menggunakan layoutnya, lalu ada pengelolaan juga sebagai header. Nah, di sini menampilkan sebuah tabel yang berisi ID nama produk, harga, dan juga dan lain-lain, nomor nama customer, pesanan, harga. Nah, dari mana ini diambil atau di data-data ini diambil? Data-data ini diambil dari page controllernya. Nah, di sini kita page controllernya itu yang berisi data produk. Di sini menggunakan sintak WHP. Nah, di dalam data produk itu berisi sebuah array yang isinya ID, nama, dan juga dan lain-lain. Lalu dan juga data customer yang sama berisi sebuah array yang isinya nomor, nama, bla 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 bla, pesanan, dan juga harga. Nah, di sini atau ngereturn sebuah view pengelolaan produknya. Nah, sebelum di view, maka di web untuk rootnya di sini juga akan mengambil sebuah data di pengelolaan akan ditampilkan di halaman pengelolaannya. Nah, jadi urutannya untuk rootnya ini mengambil sebuah data dari kontrolnya, maka setelah di page controller, maka di page ini akan menampilkan sebuah view ke pengelolaan blade.php-nya, maka akan ditampilkan di sini. Nah, sama di pengelolaan di sini kita tinggal memanggil sebuah ID nama produk dan juga harga. Lalu di sini kita menggunakan perulangan sebuah for each untuk menampilkan bahwa isi-isi dari array yang ada di page control tadi. Sama juga di sini untuk customer-nya juga sama. Kita menggunakan perulangan agar dipanggil satu-satu dan menghasilkan sebuah tampilan seperti ini. Demikian itu untuk bagian pengelolaan. Nah, maka selanjutnya ke bagian profile. Nah, di sini untuk bagian profile sama seperti awal tadi, ada juga navbar di sini dan juga sebuah header. Lalu di sini ada sebuah profile dan berisi nama, username, email, nomor telepon, dan lain-lain. Dan juga sebuah avatar atau sebuah foto yang berisi foto profil. Juga di sini sebuah button logout. Nah, untuk di bagian profile sendiri sama juga seperti tadi, saya menggunakan sebuah tabel yang berisi nama lengkap, username, email, nomor telepon, dan juga tanggal. Lalu untuk stylingnya menggunakan CSS natif tadi. Di sini ada sebuah avatar profile yang berisi sebuah image. Nah, image-nya itu diambil dari sebuah folder public. Di sini ada juga image, maka di sini akan muncul bahwa dia gambar itu diambil dari folder public image copy avatar default.jpg. Lalu ada juga di sini sebuah section logout section. Di sini ada menggunakan main class logout button. Nah, apabila
logout ini diklik, maka akan kembali ke halaman login. Mungkin aku lupa mention bahwa di sini juga menggunakan framework Laravel, dikarenakan UTS-nya wajib menggunakan Laravel. Lalu di sini aku lupa bahwa nah, untuk layoutnya di sini saya menggunakan navbar, yield, dan juga nah ini extend, section, dan juga end section. Di sini saya tidak menggunakan include, dikarenakan mungkin mirip-mirip juga bahwa include itu mirip seperti sebuah komponen. Kalau komponen kan juga tempel sebuah halaman atau sebuah bagian halaman, maka dari situ di bagian dashboard pengelolaan profile, di situ saya tinggal menggunakan X navbarnya, jadi tidak perlu menuliskan panjang-panjang. Di sini kita tinggal memanggil extend layout.app, maka akan memanggil sebuah layout dari app blade-nya. Di sini di bodinya itu memanggil navbar, lalu ada main kontennya, lalu ada footernya. Mungkin itu saja. Selanjutnya ke responsifnya. Jika sebuah width-nya itu mengecil atau tampilannya itu mengecil, maka akan muncul sebuah hamburger menu. Di sini di hamburger menu, ketika hamburger menu itu muncul, maka sebuah navbar yang ada di atas ini tadi maka akan hilang dan ditekan ke hamburger menu. Pada hamburger menu ini juga kita bisa mengklik bahwa di sini ada dashboard, pengelolaan profil, dan juga kontak. Dan jika kita mengklik ke kontak, maka akan langsung menuju ke bawahnya. Jika kita pengelolaan, maka juga akan langsung menuju ke halaman pengelolaan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita log out dan akan menuju ke halaman login lagi.